Siti ditekan keras oleh orang tuanya untuk putus. Mereka menawarkan uang, liburan ke Eropa, bahkan menyiapkan calon suami lain dari keluarga pengusaha. Namaku Budi Setiawan. Lahir di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Tlogorejo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Aku bukan siapa-siapa dalam ukuran dunia kota. Tidak punya gelar, tidak pernah kuliah, bahkan ijazahku hanya sampai kelas 6 sekolah dasar. Ayahku dulu seorang petani tembakau, ibuku penjual gudeg keliling. Hidup kami sederhana, kadang makan nasi dengan sambal saja sudah bersyukur. Tapi mereka mengajarkanku satu hal yang tak pernah kulupakan. Anakku, jangan pernah jadi orang jahat hanya karena dunia tidak adil padamu. Aku menulis ini bukan untuk membanggakan diri, tapi agar kalian tahu dari mana aku berasal. Karena hari ini, tepat di usiaku yang ke-38, hidupku berubah. Dan semua bermula dari secangkir kopi dan seorang wanita yang tak sengaja tertawa saat aku menumpahkan gula ke lantai. Sekarang aku tinggal di Jakarta, bukan di apartemen mewah atau kompleks elit seperti yang orang kira. Aku tinggal di rumah kontrakan sederhana di bilangan Pasar Minggu, dekat dengan toko kelontong kecil yang kusewa dari paman dari ibuku. Toko ini milik pamanku, tapi karena beliau sakit stroke tahun lalu, aku yang mengelolanya. Nama tokonya Toko Sumber Rejeki. Tomiton Bar hanya 4 meter, tapi cukup untuk menyimpan beras, minyak, mie instan, rokok, dan aneka kebutuhan pokok warga sekitar. Di siang hari, aku membuka toko. Di malam hari, aku membaca buku. Bukan buku pelajaran, tapi buku-buku yang kubeli dari kaki lima. Biografi Soekarno, buku tentang etika bisnis, buku filsafat ringan, dan kadang novel-novel Haruki Murakami yang kupinjam dari perpustakaan kelurahan. Aku tahu, banyak orang menilai rendah orang yang tidak sekolah tinggi. Di desa, aku pernah diolok-olok karena tidak bisa baca huruf Latin dengan lancar saat masih kecil. Tapi aku tidak menyerah, aku belajar sendiri. Dengan pensil dan kertas bekas, aku menulis ulang kalimat-kalimat dari koran bekas yang dibuang pelanggan. Lama-lama, aku bisa membaca, menulis, bahkan menghitung angka besar tanpa kalkulator. Aku percaya, pendidikan itu penting, tapi bukan satu-satunya jalan menuju kebaikan atau kesuksesan. Setiap pagi, sebelum toko buka, aku selalu menyempatkan diri ke warung kopi langgananku, Warung Kopi Mbak Siti. Ya, kebetulan namanya sama dengan wanita yang nanti akan mengubah hidupku. Warung itu sederhana, hanya beberapa meja plastik dan kursi lipat, tapi kopinya enak, panas, dan harganya murah. Pelanggannya macam-macam, tukang ojek, karyawan kantoran, mahasiswa, bahkan kadang orang yang sekadar duduk-duduk karena tidak punya tempat pergi. Aku suka suasana di sana, tidak ada yang saling menilai. Di sini, semua orang sama, haus, butuh kopi, dan butuh tempat untuk duduk sebentar. Hari itu, Rabu pagi, sekitar pukul 7.30, aku duduk di pojok warung seperti biasa, memesan kopi hitam, tanpa gula. Aku sedang membaca koran bekas tentang harga batu bara yang turun, ketika tiba-tiba ada keributan di depan warung. Seorang copet mencoba merampas tas seorang wanita yang sedang sibuk mencari dompetnya di dalam tas. Aksi itu cepat, tapi aku melihatnya. Tanpa pikir panjang, aku berdiri, menyambar tas itu dari tangan si copet, dan mendorongnya hingga jatuh. Orang-orang berteriak, beberapa mengejar si copet yang kabur, sementara aku menyerahkan tas kembali kepada wanita itu. "Ini milik ibu, ya?" kataku, napasku masih terengah-engah. Wanita itu menatapku, matanya lebar, terkejut. Dia cantik, bukan? Cantik yang mencolok, tapi cantik yang tenang, seperti sinar matahari pagi yang menembus kabut. Rambutnya panjang, diikat setengah, memakai kemeja putih dan rok pensil. Matanya berbinar saat dia berkata, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Bapak, mungkin HP dan dompetku sudah hilang. Aku hanya mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma kebetulan lihat." Dia tersenyum. "Bapak pahlawan pagi ini. Mau saya traktir kopi?" Aku tertawa kecil. "Sudah minum, Bu. Tapi kalau Ibu mau traktir roti bakar, saya tidak menolak."
Dia tertawa, tawa yang jujur, tidak dibuat-buat. Kami duduk berdua. Dia memperkenalkan diri sebagai Siti Rahayu, bekerja di sebuah perusahaan konsultan manajemen di kawasan Sudirman. Dia baru pindah dari Bandung, masih mencari tempat favorit untuk sarapan. Aku tidak banyak bicara, hanya menjawab pertanyaannya. Ya, aku tinggal di dekat sini. Ya, aku punya toko kelontong. Tidak, aku tidak pernah sekolah tinggi. Lulusan SD? Tanyanya. Bukan dengan nada merendahkan, tapi penasaran. Iya, Bu. Dulu, mau lanjut SMP, tapi ayah sakit. Harus kerja, jawabku jujur. Dia mengangguk. Tapi Bapak bisa baca koran, bisa ngobrol baik. Itu yang penting, kan? Kebanyak orang kuliah tinggi tapi tidak punya hati. Aku tersenyum. Jarang sekali aku mendengar orang seperti ini. Di kota, banyak yang langsung menilai dari gelar, dari mobil, dari pakaian. Tapi, Siti, dia beda. Dia tidak memandangku rendah. Bahkan, dia menatapku seperti melihat seseorang yang utuh, bukan potongan-potongan status sosial. Kami ngobrol sebentar tentang kopi, tentang macet Jakarta, tentang desa. Aku bercerita tentang ayahku yang suka menanam padi di tengah kemarau, meski hasilnya kecil. Katanya, selama masih bisa menanam, dia belum menyerah. Siti tersenyum. Ayahku juga begitu. Bedanya, dia menanam saham. Kami tertawa bersama. Lalu dia pergi, setelah membayar kopinya dan roti bakar untukku. Sebelum pergi, dia berkata, "Besok saya datang lagi. Kopi di sini enak." Dan temannya, "Tolebora ya." Aku diam, melihatnya pergi. Tidak tahu mengapa, hatiku berdebar. Bukan karena dia cantik, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena siapa aku sebenarnya. Malam, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di depan toko, menatap langit Jakarta yang jarang terlihat bintangnya. Aku berdoa, bukan untuk jadi kaya, bukan untuk jadi terkenal, tapi agar aku tetap jujur, tetap rendah hati, dan jika suatu hari nanti aku menemukan cinta, semoga itu cinta yang tulus, yang tidak peduli pada ijaziku, pada hartaku, atau pada penampilanku. Aku tidak tahu bahwa Tuhan sedang menyiapkan kejutan besar. Aku tidak tahu bahwa wanita bernama Siti itu bukan hanya pelanggan warung kopi biasa. Aku tidak tahu bahwa dia anak dari seorang pengusaha besar, dokter ternama, dan keluarga yang sangat menjunjung tinggi pendidikan dan status sosial. Dan yang paling tidak kuduga, aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti, aku akan menikahinya, dan di hari pernikahan itu, aku akan membuat seluruh keluarganya terdiam hanya dengan menyebutkan mahar. Tapi semua itu masih jauh. Hari ini, aku hanya Budi, penjaga toko kelontong, lulusan SD, yang baru saja menyelamatkan tas seorang wanita dan mendapat senyum tulus sebagai bayarannya. Cukuplah untuk membuatku tersenyum sepanjang hari. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku tidak tahu apakah karena musim kemarau yang membuat udara lebih terang, atau karena warung kopi tiba-tiba terasa lebih hidup. Tapi yang pasti, setelah pertemuan pertama dengan Siti, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kusadari. Aroma kopi yang lebih pekat, suara tawa pelanggan yang lebih hangat, bahkan langit Jakarta yang biasanya kelabu, seakan sedikit lebih biru di pagi hari. Dan dia datang lagi, tepat pukul 07.45, seperti hari sebelumnya. Kali ini dia memakai blazer biru muda dan sepatu datar yang rapi. Rambutnya dikepang longgar. Saat melihatku duduk di pojok, dia tersenyum, senyum yang sama seperti kemarin, tulus, tidak dibuat-buat. Pagi, Bapak penyelamat, sapanya sambil duduk di sebelahku. Kopi hitam panas, 1, dan roti bakar keju, 2 porsi. Yang 1, untuk teman saya. Aku tertawa. Teman? Saya? Siapa lagi? Kamu kan satu-satunya yang tidak sibuk main HP di sini, katanya, matanya berbinar. Aku tidak menyangka. Dari hari itu, kami mulai sering bertemu. Awalnya hanya kebetulan. Tapi lama-lama, aku sadar, dia datang karena memang ingin bertemu denganku. Kadang dia datang lebih awal, duduk diam sambil membaca buku, menungguku buka toko. Kadang dia datang terlambat,
Setelah jam kerja, dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum begitu melihatku. Kami ngobrol tentang banyak hal. Bukan obrolan basa-basi tapi percakapan yang dalam. Tentang hidup, tentang mimpi, tentang orang-orang yang terlalu sibuk memamerkan kesuksesan, padahal di dalam hati mereka kosong. Suatu pagi, dia bertanya, "Budi, kamu pernah bermimpi punya hidup yang lebih besar?" Maksudku, bukan sekadar toko kelontong, tapi sesuatu yang lebih? Aku mengaduk kopiku perlahan. Pernah, tapi bukan untuk diriku sendiri. Aku pernah bermimpi bisa bangun sekolah di desaku. Ayahku dulu bilang, petani bisa kaya, tapi petani yang buta huruf akan selalu dipermainkan. Aku ingin anak-anak di desa tidak seperti aku, harus berhenti sekolah karena kemiskinan. Siti menatapku lama. Kamu beda. Apa yang beda? Entahnya aku berdiri, kamu tidak bicara soal uang, mobil, atau jabatan. Kamu bicara soal tanah, pendidikan, dan harga diri. Padahal, kamu sendiri hidup sangat sederhana. Aku hanya tersenyum, karena aku tidak butuh banyak untuk merasa cukup. Yang penting, aku bisa menolong orang, bisa jujur, dan bisa tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Dia mengangguk pelan. Aku iri, Budi. Di kantorku, semua orang bicara soal gaji, promosi, dan gaya hidup. Tapi tidak ada yang bicara soal makna. Aku punya gelar MBA, punya apartemen mewah, bisa makan di restoran bintang 5, tapi entah kenapa, aku merasa hampa. Aku menatapnya. Kalau begitu, mungkin kamu butuh lebih dari sekadar uang. Mungkin kamu butuh seseorang yang melihatmu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu. Dia tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Kamu tahu kemarin aku ketemu mantan pacarku. Dia langsung tanya, "Kamu masih single?" Aku bisa atur kamu ketemu direktur bank, pengusaha properti. Aku cuma bilang, aku lagi dekat sama penjaga toko kelontong. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Bilang aku pasti bercanda. Aku ikut tertawa, tapi hatiku perih. Aku tahu bagaimana dunianya. Dunia yang menilai manusia dari kartu nama, dari jenis mobil, dari tempat tinggal. Aku tidak marah. Aku sudah terbiasa. Tapi melihat Siti disakiti, karena memilih jujur, itu yang membuatku tidak nyaman. Kalau dia tertawa, biarkan saja, kataku. Tapi kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu sudah cukup hebat hanya dengan mau duduk di warung kopi bersama penjaga toko seperti aku. Dia menatapku, lama, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu kenapa, Budi. Tapi sejak kenal kamu, aku merasa lebih ringan, seperti beban yang selama ini kubawa, perlahan hilang." Aku tidak menjawab, tapi hatiku berdebar. Aku tahu ini bukan sekadar pertemanan biasa. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan, seperti padi yang ditanam di musim hujan, tampak kecil, tapi akarnya semakin dalam. Namun, aku tidak bodoh. Aku tahu siapa dia. Aku lihat cara dia bicara, caranya memilih kata, caranya memakai pakaian yang mahal tapi tidak mencolok. Aku tahu dia dari keluarga berada. Dan aku hanya Budi, lulusan SD, tinggal di kontrakan, toko kecil, pakaian sederhana. Aku tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan di matanya atau di mata keluarganya. Aku mulai berpikir, apakah aku sedang jatuh cinta? Dan jika iya, apakah aku pantas? Tapi cinta tidak pernah meminta izin. Ia datang diam-diam, seperti embun di pagi hari. Aku mulai menunggu kedatangannya. Aku mulai memperbaiki penampilanku. Bukan untuk pamer, tapi agar tidak terlalu kumal di depannya. Aku beli kemeja baru yang sederhana, sepatu yang tidak bolong, dan potong rambut. Aku bahkan beli parfum murah dari pasar, hanya sekali semprot, agar tidak bau bawang dari toko. Suatu sore, setelah warung kopi tutup, aku melihatnya berdiri di depan tokoku. "Toko masih buka?" tanyanya. "Masih. Sampai jam 10, jawabku. Dia masuk, membeli air mineral, biskuit, dan satu bungkus rokok. Padahal dia tidak merokok. "Untuk siapa rokoknya?" tanyaku. "Untuk bapak ojek yang nunggu di luar." Katanya dia belum makan? Jawabnya, aku tersenyum. "Kamu baik sekali." "Kamu juga," katanya. "Tapi kamu tidak pernah bilang." Aku diam. Lalu berkata,
Kebaikan bukan untuk dipuji, Bu Siti. Tapi kalau dipuji oleh orang seperti ibu, rasanya enak juga. Kami tertawa. Lalu tiba-tiba dia berkata, Budi, aku ingin ajak kamu makan malam. Bukan di restoran mewah, di angkringan saja. Aku ingin tahu duniamu. Aku kaget. Tapi, aku tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas di dunia ini, Budi, potongnya. Yang ada hanya orang yang tidak berani mencoba. Aku akhirnya setuju. Kami makan di angkringan dekat stasiun, makan nasi kucing, tempe goreng, dan minum teh hangat dari gelas kaca. Orang-orang menatap aneh. Wanita berpakaian rapi makan di pinggir jalan dengan pria berbaju lusuh. Tapi Siti tidak peduli. Dia makan dengan lahap, tertawa, bercerita tentang masa kecilnya yang terlalu teratur, terlalu sempurna. Sampai-sampai dia tidak pernah tahu rasanya hidup yang berantakan. Keluargaku selalu mengatur semuanya, katanya. Sekolah, teman, gue pekerjaan. Aku tidak pernah punya pilihan. Tapi kamu bebas. Kamu memilih hidupmu sendiri. Aku menggeleng. Aku tidak bebas, Bu. Aku terbatas oleh banyak hal. Tapi aku memilih untuk tetap jujur. Itu satu-satunya kebebasan yang aku miliki. Malam itu, aku mengantarnya pulang dengan ojek online. Sebelum masuk mobil, dia berkata, "Terima kasih, Budi. Malam ini, yang paling indah dalam hidupku." Aku hanya mengangguk, tapi hatiku meledak. Aku tidak pernah merasa seberharga ini. Tapi, takdir tidak pernah berjalan lurus. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menutup toko, seorang pria datang, mengenakan kemeja linen, jam tangan mewah dan aroma parfum mahal. Ia menatapku dari ujung sampai ujung. "Kamu Budi?" Tanyanya dingin. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Andi, teman kuliah Siti. Saya dengar dia sering ke sini. Saya cuma mau bilang, jangan berharap lebih. Siti bukan untuk orang sepertimu. Dia akan menikah dengan orang yang selevel, pengusaha, dokter, pejabat, bukan penjaga toko." Aku tidak marah. Aku hanya tersenyum. Saya tidak pernah berharap apa-apa, Pak. Saya hanya ingin jadi manusia yang baik. Kalau Siti memilih saya, itu urusan dia. Kalau tidak, saya tetap akan menjalani hidup saya. Andi tertawa sinis. "Kamu pikir kamu mulia? Kamu cuma ingin naik kelas, ingin hidup enak dengan menikahi anak orang kaya. Jangan pura-pura tulus. Aku tetap tenang. Kalau Bapak pikir begitu silakan, tapi saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Hidup saya bukan untuk dinilai oleh orang yang tidak mengenal saya." Ia pergi dengan muka masam, tapi malam itu, aku merenung panjang. Apakah aku benar-benar tulus? Atau, entah bagaimana, aku mulai berharap. Aku menulis di buku harianku. Aku mencintainya. Tapi aku tidak ingin menjadi beban. Aku tidak ingin dia malu karena suaminya hanya lulusan SD. Aku tidak ingin orang tuanya menangis karena anaknya menikah dengan orang kecil. Tapi kemudian aku menulis lagi. Tapi jika cinta itu tulus, mengapa harus ditakutkan? Mengapa harus disembunyikan? Ayahku dulu bilang, hidup ini bukan soal seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa dalam kamu mencintai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa berpura-pura. Aku mencintai Siti. Bukan karena dia cantik. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia satu-satunya orang yang melihatku utuh tanpa menilai. Dan entah bagaimana, aku mulai percaya bahwa cinta yang tulus, suatu hari nanti, akan menang atas segala prasangka. Meskipun dunia menertawakanku, meskipun keluarganya membenciku, aku akan tetap berdiri, dengan kepala tegak, dengan hati yang bersih. Karena aku bukan siapa-siapa, tapi aku adalah Budi Setiawan, dan aku pantas dicintai. Aku tidak pernah membayangkan akan datang ke rumah seperti ini. Rumahnya bukan sekadar besar, rumah itu seperti istana kecil di tengah kota. Pintu gerbangnya dari besi tempa, dijaga satpam berbaju rapi. Taman depannya luas, dengan air mancur, yang menyembur indah, dikelilingi bunga-bunga yang tampaknya dirawat setiap hari. Mobil-mobil mewah terparkir rapi, BMW, Mercedes,
Bahkan ada yang aku kenali sebagai Range Rover. Aku datang dengan sepeda motor tua, Vespa butut warisan pamanku, dan saat aku masuk, pandangan satpam itu seperti menatap pengemis yang nyasar. Mau, kemana Pak? Tanyanya. Nada suaranya tidak ramah. Aku, tamu. Nama Budi. Dari Siti, jawabku pelan. Satpam itu menatapku dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Aku memang sengaja memakai kemeja lengan panjang yang rapi, celana bahan hitam, dan sepatu kulit yang sudah kubersihkan semalam. Tapi tetap saja, penampilanku tidak cocok dengan tempat ini. Aku terlalu biasa. Silakan masuk. Tapi parkir di samping, jangan di depan, katanya dingin. Aku mengangguk, tidak marah. Aku sudah terbiasa. Dunia selalu menilai dari kulit luar, tapi hatiku berdebar. Ini pertama kalinya aku bertemu keluarga Siti. Dan bukan hanya keluarga, malam ini mereka mengadakan makan malam keluarga besar. Ada paman, bibi, sepupu, bahkan teman-teman ayahnya yang katanya pengusaha dan pejabat. Siti menyambutku di depan pintu utama. Ia memakai gaun sederhana warna krem. Rambutnya dijepit rapi. Matanya berbinar saat melihatku. Kamu datang, katanya, pelan, sambil menggenggam tanganku sebentar. Aku tahu kamu pasti takut, tapi jangan khawatir. Aku di sini. Aku tersenyum. Aku tidak takut, cuma agak canggung. Ini rumah yang sangat besar. Dia tertawa kecil. Iya, tapi jangan terintimidasi. Mereka cuma manusia biasa. Hanya saja, kadang lupa kalau mereka juga pernah miskin. Kami masuk. Ruang tamunya luas, langit-langit tinggi, lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Orang-orang sudah duduk di sofa, minum anggur, tertawa. Saat aku masuk, percakapan perlahan mereda. Beberapa mata menatapku dari atas ke bawah, seperti sedang menilai barang bekas di pasar loak. Ini Budi, kata Siti dengan suara tegas. Pria yang kusukai, dan yang akan kujadikan suami. Aku merasa semua suara di ruangan itu lenyap dalam 1 detik. Hanya detak jantungku yang terdengar. Lalu, seorang pria paruh baya dengan kumis rapi dan kacamata mahal berdiri. Itu pasti Pak Darmadi, ayah Siti. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Campuran keheranan, jijik, dan amarah. Jadi, inilah calon menantuku. Katanya, suaranya rendah tapi menusuk. Lulusan SD, penjaga toko, naik Vespa butut, dan kamu ingin menikahinya, Siti? Aku ingin bicara, tapi Siti lebih dulu menjawab. Iya, ayah. Aku mencintainya. Dia baik, jujur, dan tulus. Itu yang penting. Penting? Pak Darmadi tertawa keras. Kamu kuliah 7 tahun, magang di London, punya gelar MBA. Dan kamu mau menikah dengan ini? Apa kata teman-temanmu? Apa kata klienmu? Kamu akan jadi bahan tertawaan. Aku diam. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi mendengarnya langsung dari mulut ayah Siti. Itu seperti pisau yang ditusukkan perlahan ke dada. Seorang wanita Ibu Siti, Ibu Rini, mendekat. Ia memakai kebaya sutra dan kalung berlian. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, melainkan marah. Siti, kamu tidak serius kan? Kamu bisa dapat siapa saja. Dokter, pengacara, direktur bank. Tapi kamu memilih ini? Ia menunjukku seperti aku barang yang salah tempat. Aku masih diam. Aku tidak ingin memperkeruh suasana. Aku datang bukan untuk bertengkar, tapi untuk menunjukkan bahwa aku manusia, bukan sampah yang bisa mereka injak. Tiba-tiba, seorang pria muda datang. Andi. Ia tersenyum sinis, memegang gelas anggur. Jadi ini dia? Penjaga toko yang katanya, tulus? Katanya sambil tertawa. Budi, kamu tahu gaji Siti sebulan? Lebih dari penghasilan toko kamu setahun. Kamu pikir kamu bisa seimbang dengannya? Kamu akan jadi suami yang dihidupi, bukan suami yang menghidupi. Beberapa orang tertawa. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena aku tahu, jika aku bicara sekarang, aku akan kehilangan kendali. Aku bukan orang miskin. Aku bukan orang lemah. Tapi malam ini aku memilih untuk diam, karena aku ingin mereka merasakan betapa dalamnya prasangka mereka.
Aku ingin mereka tahu bahwa diamku bukan ketakutan, tapi kekuatan. Siti marah. Cukup, kalian tidak mengenal Budi. Kalian tidak tahu betapa baiknya dia. Dia menyumbang untuk anak yatim, membantu tetangga yang kesulitan, bahkan membayar uang sekolah adik tetangganya yang putus sekolah. Apa salah satu dari kalian pernah melakukan itu? Tidak ada yang menjawab, hanya keheningan. Pak Darmadi akhirnya bicara, suaranya dingin. Kalau kamu nekat menikah dengannya, kamu tidak akan dapat 1 rupiah pun dari warisan kami. Kamu akan kehilangan segalanya. Rumah, mobil, rekening, semuanya. Siti menatap ayahnya. Kalau itu yang ayah mau, silakan. Tapi aku tidak akan meninggalkannya. Aku memilih cinta, bukan uang. Aku ingin memeluknya. Tapi aku tahu, itu akan membuat semuanya lebih buruk. Makan malam berjalan dalam suasana beku. Aku duduk di ujung meja, jauh dari Siti. Mereka menyajikan makanan mewah, daging wagyu, lobster, wine Prancis. Aku makan pelan, tidak banyak bicara. Kadang, aku mendengar bisik-bisik. Anak dokter kok menikah sama penjaga toko? Pasti lagi depresi atau dicuci otak. Lihat mukanya jelas tidak punya masa depan. Aku tidak menyangkal. Aku hanya makan dan berdoa. Di tengah makan malam, Pak Darmadi berdiri. Siti, aku masih berharap kamu berpikir ulang. Kalau kamu benar-benar menikah dengannya, jangan harap aku datang di pernikahanmu. Ibu juga tidak. Kami tidak akan mengakui pernikahan ini. Aku menatap Siti. Matanya berkaca-kaca, tapi tegar. Aku tidak butuh restu ayah, katanya pelan. Tapi aku harap suatu hari nanti ayah bisa melihat Budi bukan dari penampilannya, tapi dari hatinya. Malam itu aku pulang dengan Vespaku. Hujan turun rintik-rintik. Siti mengantarku sampai gerbang, matanya basah. Maaf Budi, bisiknya. Aku tahu kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku mengelus rambutnya. Aku tidak minta mereka menyukaiku. Aku hanya minta mereka tidak meremehkan cinta kita. Dia menangis. Aku peluk dia erat. Di bawah hujan kecil, di depan gerbang. Rumah mewah yang menolakku, aku berjanji dalam hati, aku akan buktikan, bukan untuk mereka, tapi untuk Siti, bahwa cinta yang tulus, meski datang dari tempat yang sederhana, bisa mengguncang dunia. Aku tidak akan membawa pedang, tidak akan membawa senjata, tapi aku akan membawa kebenaran. Dan di hari pernikahan kami, aku akan membuat mereka semua terdiam. Malam itu hujan tidak berhenti. Aku kembali ke kontrakan kecilku di Pasar Minggu dengan pakaian basah dan hati yang lebih berat dari biasanya. Vespa bututku mogok di tengah jalan karena mesinnya kemasukan air. Aku dorong sejauh 2 kilometer. Bahu basah kuyup, tangan gemetar menahan dingin. Tapi aku tidak marah. Tidak menyalahkan siapa-siapa, aku hanya merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah melawan prasangka yang terus menghantam seperti ombak tanpa henti. Saat aku tiba di rumah, aku duduk di depan toko yang sudah gelap. Tidak menyalakan lampu, hanya duduk, menatap langit Jakarta yang hitam, mendengarkan suara hujan yang memukul atap seng. Di kepala, bayangan wajah Pak Darmadi, Ibu Rini, Andi, semua ucapan mereka berputar-putar seperti rekaman yang rusak. Kamu tidak pantas. Kamu akan jadi beban. Anakku bisa dapat siapa saja. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu, perlahan. Aku membuka tas kecilku, tas kain yang sudah usang. Isinya hanya buku harian, dompet, dan 1 foto kecil. Aku, ayah, dan ibuku, di depan rumah bocor kami di Yogyakarta. Foto itu diambil sebelum ayahku meninggal. Di balik foto itu, ada tulisan tangan ayahku. Hidup ini bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa besar hatimu. Aku mengusap foto itu dengan jempol. Dan untuk pertama kalinya sejak bertemu keluarga Siti, air mataku jatuh. Aku menangis bukan karena malu, bukan karena takut, tapi karena aku tidak ingin Siti harus memilih antara aku dan keluarganya. Aku tidak ingin cintanya harus dibayar dengan pengorbanan yang terlalu mahal. Aku ambil buku harianku. Di halaman kosong, aku mulai menulis. Hari ini, aku merasa seperti batu yang dilempar ke sungai.
Semua orang melihatku sebagai benda yang mengganggu arus. Tapi aku tahu, batu itu tidak pernah melawan arus. Ia diam, ia bertahan. Dan lama-lama, arus yang berubah mengikuti bentuknya. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku bukan orang lemah. Aku membangun hidupku dari nol. Bukan dengan gelar, tapi dengan kerja keras. Aku tidak pamer kekayaanku karena ayahku dulu dihancurkan oleh kecemburuan orang. Aku memilih hidup sederhana agar orang melihat hatiku, bukan hartaku. Tapi malam ini, aku mulai bertanya, apakah aku terlalu sombong? Apakah dengan mencintai Siti, aku justru menyakitinya? Apakah aku egois karena tidak ingin melepaskannya? Aku menutup buku itu. Tidak bisa tidur. Pikiranku terlalu penuh. Pagi berikutnya, aku membuka toko seperti biasa. Tapi hatiku tidak di sana. Aku melayani pelanggan dengan senyum, tapi pikiranku melayang ke Siti. Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Apakah keluarganya terus memaksa? Apakah dia menyesal? Tepat pukul 10 pagi, HP-ku berdering. Nomor asing, aku angkat. Budi, suara Siti, tapi tidak seperti biasanya. Suaranya parau, lelah. Siti, ada apa? Ayah mengancam akan memotong semua rekeningku, termasuk tabungan untuk proyek amal yang sudah aku kumpulkan setahun. Dia bilang kalau aku tetap menikah denganmu, aku akan kehilangan segalanya. Tidak ada uang, tidak ada rumah, bahkan tidak boleh pakai nama keluarga. Aku diam, dadaku sesak. Mereka bahkan mengatur pernikahan dadakan untukku dengan putra direktur bank. Acaranya minggu depan. Mereka bilang, kalau aku tidak datang, mereka akan menyatakan aku tidak waras. Bilang aku terkena gangguan mental karena terlalu lama di Jakarta. Aku mengepal tinju. Tapi aku tidak bisa marah. Aku hanya bisa mendengarkan. Budi, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencintaimu. Tapi aku juga tidak ingin melihat ibuku menangis setiap hari. Aku tidak ingin ayahku stroke karena marah. Aku bingung. Aku menarik napas. Lalu berkata pelan, kalau kamu memilih mereka, aku mengerti. Apa? Teriaknya di telepon. Kamu serius? Kamu mau menyerah begitu saja? Bukan menyerah, Siti. Kataku, suaraku tenang. Tapi cinta yang sejati tidak memaksa. Aku mencintaimu. Tapi aku tidak ingin kamu hidup dalam pemberontakan terus-menerus. Aku tidak ingin kamu membenci keluargamu demi aku. Kalau itu harga cintamu, aku tidak mau. Dia menangis. Aku bisa mendengarnya. Dan aku menangis juga. Di balik etalase toko, dengan pelanggan yang datang dan pergi, aku menangis diam-diam. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, bisiknya, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Aku menutup mata. Aku tidak membiarkan kamu pergi. Aku hanya memberimu pilihan, tanpa tekanan, tanpa rasa bersalah. Setelah itu, telepon terputus. Hari itu, aku tidak bisa berkonsentrasi. Aku menutup toko lebih awal. Aku pergi ke kantor pos, mengirim surat untuk Pak Hermawan, mentor sekaligus satu-satunya orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Saya butuh bantuan. Waktunya sudah dekat. 2 hari kemudian, Pak Hermawan datang. Ia muncul di toko dengan mobil hitam besar, ditemani 2 orang pengawal. Ia turun, memelukku erat. Kamu sudah siap, nak? Tanyanya. Aku mengangguk. Siap secara harta, tapi hati masih goyah. Ia tersenyum. Itu yang membuatmu manusia, Budi. Orang kaya yang sombong tidak pernah goyah, tapi orang kaya yang tulus selalu merasa tidak cukup. Kami duduk di belakang toko. Ia membuka tas, menyerahkan satu map tebal. Ini dokumen kepemilikan PT Barajaya Utama. Saham mayoritas atas nama kamu. Ini sertifikat tanah di Sudirman, 5 hektar. Ini rekening bank utama, saldo 20 miliar. Dan ini surat kuasa untukmu menghadiri rapat direksi kapan saja. Aku menatap dokumen itu. Bukan dengan bangga, tapi dengan rasa tanggung jawab yang berat. Kamu yakin mau lakukan ini, Budi? Setelah semua kekayaanmu terbongkar, hidupmu tidak akan sama lagi.
orang akan memandangmu dengan mata yang berbeda. Bukan lagi sebagai budi yang tulus, tapi sebagai budi yang kaya. Aku menatap matanya. Aku tidak membongkar ini untuk pamer. Aku lakukan ini agar Siti tidak harus memilih. Agar keluarganya tahu bahwa aku bukan orang miskin yang ingin naik kelas. Aku orang kaya yang memilih hidup sederhana. Dan aku pantas dicintai. Bukan karena hartaku, tapi karena aku tetap memilih kebaikan meski bisa hidup mewah. Pak Hermawan mengangguk perlahan. Kalau begitu, aku akan datang di pernikahanmu, dan aku yang akan mengungkap siapa kamu sebenarnya. Aku tidak menjawab. Tapi di hatiku, tekadku sudah bulat. Aku tidak akan menyerah pada cinta. Aku tidak akan menyerah pada harga diri. Dan aku tidak akan membiarkan keluarga Siti menghina cinta kami, hanya karena mereka tidak bisa melihat lebih dalam dari kulit luar. Beberapa hari kemudian Siti datang ke toko. Wajahnya lelah, matanya merah. Aku bilang ke mereka, katanya pelan. Aku bilang aku tetap menikah denganmu. Aku sudah booking KUA. Tidak ada resepsi mewah. Tidak ada keluarga. Hanya kamu, aku, dan penghulu. Aku menatapnya. Kamu yakin? Yakin, katanya, matanya tajam. Aku tidak butuh restu mereka. Aku butuh kamu. Aku menggenggam tangannya. Kalau begitu, aku juga punya kejutan untuk mereka. Dia mengernyit. Kejutan apa? Aku tersenyum. Nanti kamu tahu. Di hari pernikahan, aku tidak bilang apa-apa. Tapi di dalam hati, aku sudah memutuskan. Hari itu bukan hanya hari pernikahan kami. Hari itu adalah hari kebenaran. Hari di mana dunia akan tahu bahwa Budi, lulusan SD, penjaga toko kelontong, adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan aku akan membuktikan, sekali untuk selamanya, jangan pernah meremehkan seseorang karena penampilannya. Karena di balik kesederhanaan, bisa jadi ada kekuatan yang membuat dunia terdiam. Pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup seseorang, bagi kami justru berubah menjadi medan pertempuran yang sunyi. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada undangan emas, tidak ada sorak-sorai keluarga. Yang ada hanyalah satu surat kecil dari Kawa, jadwal akad, dan hati yang bertekad tidak menyerah. Siti memilih Kawa di kawasan Lenteng Agung, sederhana, tidak jauh dari rumahku. Ia bilang, aku tidak butuh istana, aku hanya butuh kamu. Kata-kata itu membuatku ingin menangis, tapi aku tahan. Aku harus kuat. Untuk dia. Untuk kita. Namun, kabar pernikahan kami bocor. Entah dari siapa, mungkin dari salah satu sepupunya, yang diam-diam menyalakan rekaman di makan malam itu. Dalam waktu 3 hari, seluruh keluarga besar Siti sudah tahu. Dan bukan hanya tahu, mereka mulai bergerak. Pertama, Ibu Rini datang ke kantornya. Ia membawa dokter jiwa. Mereka bilang Siti mengalami delusi cinta, bahwa aku pasti telah memanipulasinya dengan ilmu hitam atau hipnotis. Siti dipaksa menjalani pemeriksaan psikologis. Ia menolak. Ia bilang, saya waras. Saya hanya mencintai orang yang benar-benar manusia. Kedua, Pak Darmadi menggunakan pengaruhnya. Ia menghubungi atasan Siti di perusahaan konsultan, menyebarkan isu bahwa Siti akan menikah dengan penipu, bahwa aku punya catatan kriminal, bahwa aku sebenarnya buronan kasus penipuan investasi. Padahal, aku tidak pernah masuk penjara, tidak pernah menipu siapapun, tapi rumor itu menyebar cepat. Beberapa rekan kerjanya mulai menjauh, bahkan ada yang menolak duduk satu meja dengannya di kantin. Aku tahu semua ini dari Siti sendiri. Ia menceritakannya sambil menangis di depan tokoku suatu malam. Mereka ingin menghancurkanku, Budi, katanya, suaranya serak. Mereka tidak hanya menyerangmu, tapi juga reputasiku. Mereka bilang, aku gila. Bilang aku memalukan keluarga. Bahkan ibuku bilang, dia lebih baik punya anak yang mati daripada punya menantu sepertimu. Aku diam. Dadaku perih. Aku tidak marah. Pada mereka, aku kasihan. Mereka begitu terjebak dalam dunia status, hingga tidak bisa melihat kebaikan sejati. Tapi aku tidak bisa biarkan Siti terus disiksa. Aku bisa batalkan pernikahan ini, kataku pelan. Kalau kamu mau, ia langsung menatapku, matanya menyala.
Jangan pernah katakan itu lagi. Aku tidak butuh kamu karena kamu kaya atau miskin. Aku butuh kamu karena kamu budi. Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah memandangku dari jabatanku, dari uangku, dari nama keluargaku. Kamu melihatku sebagai manusia. Aku mengangguk. Dan disitulah aku tahu, tidak ada jalan mundur. Kami mulai mempersiapkan segalanya sendiri. Siti menjahit kebaya sederhana dari kain yang dibelinya di pasar. Aku membeli sarung batik di toko, langganan, yang harganya tidak sampai 100.000 rupiah. Tidak ada catering mewah, kami memesan nasi kotak dari warung langganan, dengan lauk tempe goreng, ayam goreng, dan sambal terasi. Tidak ada musik pengiring, hanya rekaman azan dan bacaan ayat suci dari HP-ku. Tapi yang paling penting, mahar. Siti bilang, aku tidak butuh emas berkarat, aku hanya butuh janji. Tapi aku punya rencana lain, aku menghubungi tim hukum PT Bara Jaya Utama. Mereka mengurus semua dokumen. Sertifikat tanah di pusat kota Jakarta, transfer 20 miliar ke rekening atas nama Siti, dan surat hibah yang menyatakan bahwa semua aset itu adalah miliknya sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa beban, tanpa campur tangan siapapun. Ini legal, Pak Budi, kata pengacaraku. Tidak bisa. Dibatalkan, bahkan oleh pengadilan keluarga. Aku mengangguk. Bagus, biar mereka tahu, ini bukan pemberian dari orang miskin yang berharap naik kelas. Ini dari seorang suami yang mencintai istrinya melebihi hartanya sendiri. Namun, aku meminta satu hal, kerahasiaan. Tidak ada yang boleh tahu identitasku sebenarnya. Tidak sampai hari H termasuk Siti. Kamu tidak akan bilang apa-apa? Tanya Pak Hermawan saat kami bertemu lagi. Aku tidak ingin dia tahu sekarang, jawabku. Aku ingin dia menikahiku karena mencintai Budi, bukan karena aku pemilik tambang, batu bara. Kalau nanti dia tahu, biar itu menjadi bukti bahwa cintanya tulus, dan bahwa dunia salah menilai. Pak Hermawan tersenyum. Kamu luar biasa, Budi. Orang kaya biasa saja sombong. Tapi kamu kaya dan tetap rendah hati. Itu yang paling langka. Beberapa hari sebelum pernikahan, Andi datang lagi ke tokoku. Kali ini, ia membawa 2 orang temannya. Sama-sama berjas, wajahnya sinis. Budi, katanya, sambil menyandarkan bahu ke etalase. Kami datang untuk terakhir kalinya. Kami tahu kamu tidak punya apa-apa, tapi kami kasihan pada Siti. Jadi, kami siapkan uang. 50 juta. Tinggalkan dia. Pergi dari Jakarta. Kamu bisa buka toko di kampungmu, hidup tenang. Tapi jangan hancurkan masa depannya. Aku menatapnya. Lalu, perlahan, aku ambil kertas koran bekas dari laci. Aku bungkus roti bakar yang baru. Ku beli dari warung sebelah. Lalu aku letakkan di atas meja. Ini roti, kataku. Dibungkus kertas koran. Tapi rasanya sama. Enaknya dengan roti di restoran bintang 5 yang dibungkus kertas emas. Bedanya cuma dibungkusnya. Andi mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Maksudku, kataku, menatap matanya. Kamu dan keluarga Siti terlalu sibuk melihat bungkusnya. Kamu tidak pernah mencoba rasanya. Kamu pikir aku miskin karena aku tidak pamer? Kamu pikir aku tidak pantas karena aku tidak bicara dengan logat Betawi kelas atas? Tapi suatu hari nanti, kamu akan tahu bahwa yang kamu hina adalah orang yang seharusnya kamu hormati. Andi tertawa. Kamu gila. Kita lihat saja nanti siapa yang akan tertawa di akhir. Aku hanya tersenyum. Ya, kita lihat saja. Malam sebelum pernikahan, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan toko, menatap langit. Aku membuka buku harianku, menulis satu kalimat. Terakhir. Besok, aku akan menikahi wanita yang mencintaiku karena siapa aku. Bukan karena apa yang aku punya. Tapi aku juga akan membuat dunia tahu bahwa aku punya lebih dari cukup dan tetap memilih hidup sederhana. Karena kekayaan sejati, bukan di rekening tapi di hati. Aku menutup buku itu, angin malam berhembus pelan. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar samar. Aku berdoa, untuk Siti, untuk kami, dan untuk hari esok.
Hari di mana kebenaran akan berbicara lebih keras dari prasangka. Karena besok bukan hanya hari pernikahan, besok adalah hari kebangkitan. Hari di mana Budi, lulusan SD, penjaga toko kelontong, akan membuat seluruh keluarga mertuanya terdiam hanya dengan menyebutkan mahar. Hari ini adalah hari pernikahan kami. Langit Jakarta pagi ini kelabu, seperti mencerminkan suasana hati yang tegang. Tapi aku tidak takut. Aku tidak gugup. Aku hanya tenang. Seperti petani yang sudah menanam padi, menyiramnya dengan sabar, dan ini menunggu panen tiba. Apapun yang terjadi, aku sudah siap. Karena yang kuperjuangkan bukan hanya cinta, tapi harga diri, kejujuran dan kebenaran. Aku bangun lebih awal. Mandi dengan air dingin. Kontranku tidak punya pemanas air. Aku pakai sarung batik yang kubeli minggu lalu, kemeja putih lengan panjang yang sudah kusetrika semalam, dan peci hitam sederhana. Tidak ada dasi, tidak ada sepatu mahal. Aku ingin hari ini tetap tentang siapa aku sebenarnya. Budi, lulusan SD, penjaga toko kelontong, lelaki biasa dari desa. Tapi yang tidak tahu siapa aku sebenarnya adalah mereka yang akan datang hari ini. Siti memutuskan untuk tetap mengundang keluarganya. Bukan karena ingin meminta restu, tapi karena ia ingin mereka melihat. Melihat dengan mata kepala sendiri bahwa cintanya bukan keputusan gila, tapi pilihan yang penuh kesadaran. Kalau mereka tidak datang, mereka akan terus mengatakan aku kabur, diculik, atau dipaksa, katanya saat kita bicara semalam. Tapi kalau mereka datang dan menyaksikan, maka mereka tidak bisa lagi berbohong pada diri sendiri. Aku mengerti. Dan aku setuju. Aku tiba di KUA pukul 08.30 pagi. Tempatnya sederhana, ruang kecil dengan karpet biru, podium kayu, dan latar. Belakang spanduk, selamat datang di kantor urusan agama Kecamatan Jagakarsa. Tidak ada bunga mewah, tidak ada lampu gantung kristal. Hanya beberapa kursi plastik dan satu meja kecil untuk penghulu. Tapi yang membuat dadaku sesak bukan suasana, tapi Siti. Ia berdiri di depan pintu, memakai kebaya putih dengan selendang, batik halus, rambutnya dijepit bunga melati. Ia tidak memakai perhiasan mahal, hanya anting kecil dan kalung sederhana. Tapi bagiku, ia bersinar lebih terang dari matahari pagi. Saat melihatku, ia tersenyum. Senyum yang sama seperti pertama kali di warung kopi. Senyum yang membuatku percaya bahwa cinta itu nyata. Kamu datang, bisiknya. Aku tidak akan kemana-mana, jawabku. Ini hari kita. Kami duduk berdampingan. Tamu mulai berdatangan. Hanya sedikit, beberapa tetangga tokoku, paman dari ibuku, dan dua teman Siti yang mendukung. Tapi kemudian, mobil-mobil mewah masuk ke pelataran. BMW, Mercedes, Alphard hitam mengilat. Pintu terbuka. Dan mereka turun. Pak Darmadi, Ibu Rini, Andi, beberapa paman, bibi, sepupu. Semuanya berpakaian rapi. Wajahnya datar, tapi matanya penuh amarah dan jijik. Mereka tidak duduk di barisan depan. Mereka memilih kursi paling belakang, seolah-olah tidak ingin tercemar dengan suasana rendahan ini. Penghulu datang. Acara dimulai. Ia membaca ayat-ayat suci, memberi nasihat pernikahan. Aku mendengarkan dengan khusyuk, tapi aku merasakan pandangan dari belakang, pandangan yang menusuk, penuh kebencian. Lalu tiba saatnya ijab kabul. Penghulu menoleh ke arah Siti. Siti Rahayu binti Darmadi, apakah kamu bersedia menerima Budi Setiawan sebagai suami sesuai syariat Islam? Siti menatapku, matanya berkaca-kaca. Saya bersedia. Aku menarik napas. Hatiku berdebar. Ini nyata. Kami benar-benar menikah. Penghulu menoleh padaku. Budi Setiawan, apakah kamu bersedia menerima Siti Rahayu sebagai istri sesuai syariat Islam? Aku menatap matanya. Saya bersedia. Suara penghulu menggema. Sah! Yang mulia, Budi Setiawan dan Siti Rahayu resmi menjadi suami istri. Beberapa tamu bertepuk tangan. Aku ingin memeluk Siti. Tapi sebelum sempat bergerak,
suara keras memecah. Keheningan. Tunggu. Semua kepala menoleh. Pak Darmadi berdiri. Wajahnya merah. Matanya membara. Ibu Rini menangis pelan di sampingnya. Acara ini tidak sah, teriaknya. Siti masih dalam pengaruh buruk. Dia tidak waras. Dia tidak sadar sedang menikahi siapa. Aku diam. Siti mengepal tangan, tapi tidak bicara. Penghulu mencoba menenangkan. Pak, ini proses hukum dan agama yang sah. Tidak ada yang bisa membatalkan kecuali... Diam. Coach potong Pak Darmadi. Ia maju ke depan, mendekati podium. Ia menunjukku dengan jari yang gemetar. Kamu pikir dengan menikahi anakku, hidupmu akan berubah? Kamu pikir kamu bisa naik kelas hanya dengan menikahi anak orang kaya? Aku tetap duduk. Tidak menunduk, tidak membela diri, hanya menatapnya dengan tenang. Lihat dirimu. Lanjutnya, suaranya memekakkan telinga. Lulusan SD, pakaian compang-camping, tidak punya jabatan, tidak punya masa depan, kamu cuma beban. Anakku bisa dapat siapa saja, dokter, pengusaha, pejabat. Tapi dia memilih orang seperti kamu? Gila apa? Beberapa tamu terdiam. Ada yang menunduk, ada yang menghindari tatapan. Tapi tidak ada yang membela. Ibu Rini ikut berdiri, wajahnya basah oleh air mata. Siti, pulanglah, jangan teruskan ini. Kamu akan menyesal seumur hidup. Kamu akan jadi bahan tertawaan. Orang akan bilang kamu gila, terkena hipnotis, atau kamu memalukan keluarga kami. Andi menyeringai. Lihat Siti, ini kenyataannya. Kamu tidak bisa hidup dengan penjaga toko. Kamu butuh dunia yang lebih besar, bukan orang seperti dia. Siti berdiri, matanya membara. Kalian tidak tahu apa-apa, kalian tidak pernah mengenal Budi. Kalian hanya melihat sampulnya, tapi tidak pernah membaca isinya. Dia lebih baik dari kalian semua. Dia tidak pernah membohongi, tidak pernah sombong, tidak pernah meremehkan siapapun. Dia membantu orang tanpa pamrih. Dan kalian hanya peduli pada uang, gelar, dan gengsi. Pak Darmadi tertawa sinis. Jadi ini yang kamu pilih? Hidup? Miskin, dikontrakan, naik Vespa butut, punya anak yang tidak bisa sekolah tinggi? Itu bukan hidup, Siti. Itu penderitaan. Aku akhirnya berdiri. Perlahan, tenang, semua mata menatapku. Aku menarik napas. Pak Darmadi, kataku, suaraku pelan, tapi jelas, saya tidak datang ke sini untuk mencari uang. Saya tidak datang untuk naik kelas. Saya datang karena saya mencintai Siti. Dan saya yakin, cinta yang tulus tidak perlu diukur dengan mobil atau gelar. Ia tertawa keras. Cinta? Kamu pikir cinta bisa mengisi perut? Kamu pikir cinta bisa membayar rumah sakit? Kalau anakmu sakit, kau terlalu polos Budi. Atau mungkin terlalu bodoh. Kau tidak marah. Aku hanya mengangguk. Mungkin saya memang tidak punya gelar. Tapi saya punya hati. Dan saya harap suatu hari nanti Bapak bisa melihat itu. Ia memutar mata. Cukup. Saya tidak akan mengakui pernikahan ini. Siti, kamu tidak akan dapat 1 rupiah pun dari kami. Kamu diusir dari keluarga. Dan kamu... Ia menunjukku. Jangan pernah berani mendekati kami lagi. Kemudian mereka pergi. Semuanya. Dengan langkah cepat, kepala tegak, seolah-olah mereka baru saja membersihkan noda dari keluarga mereka. Ruang Kua menjadi hening. Siti menangis. Aku peluk dia erat. Maafkan aku, bisiknya. Aku tidak menyangka, dan merimanakan sekejam ini. Kim mengelus punggungnya. Tidak apa-apa, hari ini bukan tentang mereka. Hari ini tentang kita. Tapi penghulu masih menunggu. Pak Budi, bagaimana dengan mahar? Semua yang tersisa menatapku. Mereka mengira aku akan menyebutkan segepeng rokok atau cincin emas kecil. Mereka menunggu adegan sedih, pria miskin, memberi mahar seadanya, lalu ditertawakan dalam hati. Aku melepas pelukan dari Siti, menatap penghulu, lalu berkata dengan suara yang tenang, tegas, dan penuh wibawa.
saya memberikan mahar sebesar 20 miliar rupiah tunai dan satu bidang tanah seluas 5 hektar di pusat kota Jakarta atas nama Siti Rahayu. Dunia seakan berhenti, penghulu membeku, mulutnya terbuka. Beberapa tamu menoleh satu sama lain, tidak percaya. 20 miliar? Ulang penghulu, suaranya gemetar. Apa? Teriak salah satu tetanggaku. Budi, kamu gila. Itu uang apa? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengeluarkan satu map kecil dari saku. Di dalamnya, fotokopi sertifikat tanah, surat transfer dari bank, dan dokumen resmi dari notaris. Penghulu membaca dokumen itu. Matanya membesar. Ia menatapku seolah melihat hantu. Ini sah. Ini resmi. Ini benar-benar ada. Tamu-tamu. Yang tersisa saling berbisik. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Apakah dia penipu? Tapi dokumennya resmi. Dan tepat saat kebingungan mencapai puncaknya, suara derap langkah terdengar dari luar. Pintu terbuka. Seorang pria, paruh baya dengan setelan jas hitam masuk diikuti 2 pengawal. Awam semua orang menatapnya. Ia berjalan menuju podium, menatapku, lalu tersenyum. Budi, katanya suaranya dalam dan tegas. Maaf aku terlambat, tapi aku tidak akan melewatkan hari terpenting dalam hidupmu. Aku mengangguk. Terima kasih Pak Hermawan. Seluruh ruangan terdiam. Pak Hermawan, pengusaha terkemuka, salah satu nama besar di dunia pertambangan, berdiri di depan semua orang. Ia mengambil mikrofon dari penghulu. Saya tahu kalian semua bingung, katanya. Kalian mengira Budi Setiawan adalah penjaga toko kelontong miskin. Tapi saya di sini untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia menoleh padaku. Budi Setiawan bukan orang biasa. Ia adalah pemilik saham mayoritas PT Barajaya Utama, perusahaan tambang batubara terbesar di Kalimantan. Ia juga pemilik 14 perusahaan lain di bidang energi, properti, dan logistik. Total asetnya diperkirakan lebih dari 50 triliun rupiah. Henning. Lalu, teriakan kecil. Tidak mungkin. Itu Budi? Penjaga toko itu? Pak Hermawan melanjutkan. Ia memilih hidup sederhana karena ayahnya dulu dihancurkan oleh kecemburuan dan keserakahan orang. Ed tidak ingin dinilai dari hartanya. Ia ingin dinilai dari hatinya. Dan hari ini, ia membuktikan bahwa kebaikan, ketulusan, dan kerendahan hati, bukan uang atau gelar, adalah ukuran sejati seorang manusia. Aku menatap Siti. Matanya basah. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena kagum. Dan di luar, di balik pintu QA, aku tahu, Pak Darmadi, Ibu Rini, dan Andi masih berdiri. Mereka tidak jadi pergi. Mereka mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar terdiam. Aku masih bisa merasakan detak jantung yang pelan, tapi kuat, seperti gong yang dipukul perlahan di tengah malam. Bukan karena gugup, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, segalanya telah berubah. Di dalam ruangan KUA yang sempit itu, udara terasa berat. Bukan karena panas, bukan karena sesak, tapi karena beban kebenaran yang baru saja jatuh seperti petir di siang bolong. Wajah-wajah di sekitarku membeku. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, ada yang mulai mengeluarkan ponsel, merekam, memotret dokumen yang kuserahkan ke penghulu. Tapi yang paling dalam kurasakan adalah tatapan Siti. Ia menatapku seperti melihat wajahku untuk pertama kalinya. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Ada sesuatu yang lain, campuran kagum, haru, dan rasa hormat yang tulus. Ia tidak bicara, tapi dari caranya menggenggam tanganku, aku tahu, ia tidak marah. Ia tidak merasa ditipu. Ia hanya terpesona. Budi, bisiknya suaranya serak. Kamu orang kaya? Aku mengangguk pelan. Iya, tapi bukan itu yang penting. Tapi kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu biarkan aku dan keluargaku menganggap kamu miskin? Kenapa kamu biarkan ayah menghina? Kamu seperti itu, aku menarik napas. Karena aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku punya.
Aku ingin ayahmu melihatku sebagai manusia, bukan sebagai rekening bank. Dan aku ingin dunia tahu bahwa ketulusan bukan barang murah yang bisa dibeli. Ia menatapku lama. Lalu, pelan-pelan, ia tersenyum. Senyum yang membuatku ingin menangis. Jadi, selama ini kamu sengaja hidup sederhana? Meski bisa tinggal di apartemen mewah, naik jet pribadi, punya puluhan pembantu? Aku bisa, kataku. Tapi aku memilih tidak. Karena aku percaya, hidup yang sederhana membuat hati tetap bersih. Aku tidak ingin uang mengubah siapa aku. Di sekeliling kami, suasana mulai memanas. Tamu-tamu yang tersisa saling berbisik. Beberapa tetanggaku dari pasar minggu tertawa kecil, tidak percaya. Jadi selama ini kita ngobrol sama bos besar, kata Pak Rohim, tukang ojek langganan. Wah, Budi, kamu hebat. Tapi kok kamu tidak kasih tahu kami? Aku tersenyum. Kalau aku kasih tahu, kalian tidak akan bicara sama aku seperti dulu. Kalian akan panggil Pak, akan sungkem, akan minta kerja. Tapi aku ingin kalian tetap memanggil aku Budi. Karena aku tetap Budi. Pak Hermawan tersenyum dari samping. Ia mendekat, berbisik padaku. Kamu luar biasa, nak. Kamu tidak hanya kaya, kamu bijak. Tapi keheningan di luar ruangan lebih menegangkan. Pintu KUA masih setengah terbuka. Dan, di baliknya, berdiri mereka, Pak Darmadi, Ibu Rini, dan Andi. Mereka tidak masuk. Mereka hanya berdiri, membeku seperti patung. Wajah Pak Darmadi yang tadi memerah karena amarah, kini pucat pasi. Ia menatap map dokumen di tangan penghulu seolah itu bom yang siap meledak. Ibu Rini menutup mulutnya, air mata mengalir deras. Andi? Ia terlihat seperti baru saja ditampar 1000 kali. Mereka mendengar semuanya. Mereka mendengar maharku. 20 miliar tunai dan tanah 5 hektar di pusat Jakarta. Tanah itu, lokasinya di kawasan Tamrin Sudirman. Nilainya bukan miliar, tapi triliunan. Dan aku menyerahkannya sepenuhnya atas nama Siti. Tanpa syarat, tanpa hak klaim, tanpa utang budi. Aku tidak melakukannya untuk pamer. Aku melakukannya untuk satu alasan. Agar Siti tidak pernah merasa tergantung. Pada siapapun. Agar ia tahu, suaminya mencintainya melebihi hartanya sendiri. Penghulu akhirnya bicara, suaranya gemetar. Pak Budi, ini mahar terbesar yang pernah saya lihat dalam 30 tahun menjadi penghulu. Dan sah secara hukum dan agama. Ia menatap Siti. Istri Anda sekarang resmi menjadi pemilik tanah dan dana tersebut. Tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa diganggu-gugat. Siti menatapku. Kamu serius? Semua ini? Untukku? Aku menikahi kamu. Bukan hartamu, kataku. Jadi aku berikan hatiku untukmu. Karena kamu layak. Bukan karena kamu anak orang kaya. Tapi karena kamu perempuan yang berani memilih cinta di tengah hujan hinaan. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar. Pak Darmadi melangkah masuk. Langkahnya pelan, gemetar. Wajahnya tidak lagi. Penuh amarah, tapi penuh sesal. Ia berdiri di depanku, tidak bicara, hanya menatapku. Lalu perlahan, ia menunduk. Dan di depan semua orang, di depan penghulu, tamu, dan putrinya, ia membungkuk. Bukan sekadar salam, tapi sujud syukur. Maafkan saya Budi, suaranya parau. Saya telah menghina Anda. Saya menghina calon, menantu saya sendiri. Saya menghina orang yang seharusnya saya hormati. Saya menilai Anda dari sampulnya. Padahal isinya adalah emas murni. Ibu Rini ikut maju. Ia menangis. Saya ibu yang bodoh. Saya menganggap Anda tidak pantas. Padahal Anda lebih layak dari siapapun yang pernah saya bayangkan untuk Siti. Saya malu. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap mereka. Bukan dengan kemenangan, tapi dengan belas kasihan. Saya tidak datang ke sini untuk mempermalukan Bapak dan Ibu, kataku pelan. Saya datang untuk menikahi Siti. Dan saya harap, mulai hari ini, kita bisa memulai hubungan baru. Bukan sebagai menantu dan mertua yang berseteru, tapi sebagai keluarga. Pak Darmadi mengangguk. Anda lebih besar dari saya. Saya tidak
Pantas menjadi ayah bagi orang seperti Anda. Aku menghampirinya. Lalu, dengan tenang, aku peluk dia. Erat. Saya tidak minta Bapak memanggil saya Pak, bisikku. Cukup panggil saya Budi. Karena saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan sebagai bos, tapi sebagai anak. Ia menangis. Ibu Rini juga. Bahkan Andi, yang selama ini paling sombong, menunduk, tidak berani menatapku. Di luar, kabar. Sudah menyebar. Beberapa tamu mengunggah video ke media sosial. Lihat, penjaga toko kelontong ternyata bos tambang batu bara. Mahar 20 miliar, tanah di Tamrin. Orang tua Siti malu besar. Dalam hitungan jam, video itu viral. Judul-judul muncul di portal berita. Pria lulusan SD dikira miskin, dihina calon mertua. Saat mahar disebut, semua terdiam. Cinta tulus versus prasangka sosial, kisah nyata yang mengguncang negeri. Tapi aku tidak peduli. Aku duduk di samping Siti, tangannya masih menggenggam erat tanganku. Kamu tidak marah? Tanyanya. Aku tidak pernah marah, jawabku. Aku hanya ingin mereka tahu siapa aku, bukan untuk balas dendam. Tapi agar tidak ada lagi orang yang dihina hanya karena penampilannya. Ia tersenyum. Kamu luar biasa, Budi. Aku tidak menyesal memilih kamu. Bahkan, aku bangga. Aku balas tersenyum. Aku juga bangga memilih kamu. Karena kamu satu-satunya orang yang melihatku sebelum semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, kami tidak merayakan dengan pesta. Kami makan nasi kotak di depan toko kelontong, seperti biasa. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Pak Darmadi dan Ibu Rini datang. Mereka duduk di kursi plastik, makan tempe goreng, minum teh panas dari gelas kaca. Tidak ada kemewahan, tapi ada damai. Dan saat langit malam mulai dipenuhi bintang yang jarang terlihat di Jakarta, aku berbisik pada Siti. Ini bukan akhir, sayang. Ini baru permulaan. Karena sekarang, kita tidak hanya membangun rumah tangga, kita membangun harapan bahwa di negeri ini, cinta dan kejujuran masih bisa menang atas kesombongan dan prasangka. Ia mengangguk. Dan aku akan selalu di sampingmu. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu tetap budi. Aku tersenyum. Karena di tengah dunia yang sibuk menilai, aku akhirnya ditemukan oleh seseorang yang melihatku utuh. Dan itu lebih berharga dari 20 miliar. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di depan toko kelontong, menatap langit Jakarta yang mulai jarang gelap pekat. Lampu kota terlalu terang, bintang-bintang terlalu jauh. Tapi entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Bukan hanya karena aku sudah resmi menjadi suami Siti, bukan hanya karena keluarganya akhirnya mengakui kami, tapi karena dunia sudah tahu siapa aku sebenarnya, dan aku tidak takut. Aku ambil buku harianku. Halaman-halaman yang dulu penuh dengan keraguan kini mulai terisi dengan ketenangan. Aku mulai menulis. Hari ini aku bukan lagi Budi, penjaga toko kelontong. Aku adalah Budi Setiawan, pemilik PT Barajaya Utama. Tapi yang paling penting, aku tetap Budi. Lelaki yang bangun pagi-pagi, buka toko, layani pelanggan, dan minum kopi di warung pinggir jalan. Karena kekayaan tidak mengubah jati diriku. Ia hanya memperbesar tanggung jawabku. Aku menutup buku itu. Tidak lama, HP-ku berdering. Nomor asing. Aku angkat. Pak Budi? Suara seorang wanita. Saya dari Kompas TV. Kami ingin mewawancarai Bapak tentang pernikahan Bapak yang viral. Bolehkah? Aku tersenyum. Saya bukan selebriti. Saya hanya orang biasa yang menikahi orang yang dicintai. Tapi Bapak bukan orang biasa. Bapak, pemilik tambang batu bara terbesar di Indonesia. Bapak punya aset triliunan, dan Bapak memilih hidup sederhana. Itu luar biasa. Aku menghela napas. Kalau Bapak wartawan ingin wawancara, saya mau. Tapi bukan soal uang saya. Sir ingin bicara tentang sesuatu yang lebih penting. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Kami setuju, Pak. Kapan Bapak bisa? Besok. Di warung kopi tempat saya biasa. Jam 7 pagi. Tapi tolong,
Jangan bawa kamera mewah. Cukup rekam dengan HP. Saya tidak ingin suasana jadi kaku. Mereka setuju. Keesokan paginya, warung kopi Mbak Siti, ya, kebetulan namanya sama dengan istriku, dipenuhi kru televisi. Tapi aku tetap memesan kopi hitam panas tanpa gula. Duduk di pojok seperti biasa. Siti datang bersamaku, memakai kaos sederhana dan celana jeans. Ia duduk di sebelahku, menggenggam tanganku. Wawancara dimulai. Pak Budi, tanya sang reporter. Bisa ceritakan bagaimana Bapak bisa menjadi pengusaha besar, padahal hanya lulusan SD? Aku menarik napas. Saya tidak menjadi kaya karena sekolah. Saya menjadi kuat karena hidup. Ayah saya petani tembakau. Saat saya kecil, ia selalu bilang, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia sombong, ia akan jatuh. Ia meninggal saat saya SMP, tapi saya tidak bisa lanjut sekolah. Harus kerja. Lalu bagaimana Bapak masuk dunia tambang? Ayah saya punya teman, Pak Joko, mantan penambang rakyat. Ia melihat saya rajin, jujur, tidak malu kerja keras. Ia bawa saya ke Kalimantan. Saya mulai dari bawah. Tukang angkut, penjaga gudang, sopir truk. Lama-lama, saya pelajari bisnisnya. Saya hemat. Saya beli lahan kecil. Saya urus sendiri, tidak pakai calo. Tidak korupsi. Dan perlahan, usaha tumbuh. Tapi kenapa Bapak menyembunyikan identitas? Kenapa pura-pura miskin? Aku menatap kamera. Karena ayah saya dulu kaya. Tapi karena kekayaannya, ia dikhianati. Teman, ditipu keluarga, bahkan diusir dari desa. Ia bilang, uang bisa membuat orang melihatmu, tapi tidak menghargaimu. Saya tidak ingin hidup seperti itu. Saya ingin dinilai dari hati. Saya ingin tahu, apakah orang mencintai saya karena saya budi, atau karena saya bos besar? Siti menyela, suaranya lembut. Dan saya mencintai dia karena dia budi, bukan karena uangnya. Reporter itu terdiam, lalu tersenyum. Luar biasa. Jadi pernikahan Bapak bukan hanya soal cinta, tapi juga ujian moral? Ayah mertua saya menghina saya karena saya lulusan SD. Karena saya berpakaian sederhana, kataku. Tapi ia tidak tahu bahwa saya lebih kaya dari dia. Ia tidak tahu bahwa saya bisa beli perusahaannya kalau mau. Tapi saya tidak marah, karena saya tahu ia bukan jahat. Ia hanya buta oleh prasangka. Dan saya ingin membuka matanya dengan kebenaran, bukan dengan dendam. Video wawancara itu tayang sore hari. Dalam waktu 24 jam, ditonton lebih dari 10 juta kali. Judulnya, pria lulusan SD dikira miskin, dihina calon mertua. Saat identitasnya terungkap, semua terdiam. Komentar membanjir. Ini pelajaran hidup. Gua yang kuliah S2 malah kerja di kantor. Gajinya cuma cukup buat bayar kontrakan. Tapi dia, lulusan SD, punya perusahaan besar dan tetap rendah hati. Gue malu. Orang tua Siti harusnya belajar rendah hati. Ini kisah nyata yang harus jadi film. Tapi yang paling menyentuh hatiku adalah komentar dari seorang ibu di desa. Anak saya putus sekolah kelas 4 SD. Dulu saya malu. Tapi setelah lihat Bapak, saya sadar. Yang penting bukan ijazinya, tapi hatinya. Terima kasih Pak Budi. Aku menangis membacanya. Beberapa hari kemudian, Pak Hermawan datang lagi. Kali ini, ia membawa surat dari kantor pusat PT Barajaya Utama. Budi, direksi meminta kamu hadir di rapat besar. Mereka ingin kamu ambil alih langsung perusahaan. Sudah 15 tahun kamu serahkan pada manajemen, tapi sekarang, semua orang tahu siapa pemilik sebenarnya. Mereka ingin kamu pimpin. Aku mengangguk. Baik. Tapi saya tidak ingin pergi dari sini. Saya akan pimpin dari Jakarta, dan saya ingin ubah perusahaan kita. Maksudmu? Aku ingin lebih banyak pelatihan untuk karyawan dari desa. Aku ingin anak-anak penambang bisa sekolah. Aku ingin kita bangun sekolah, bukan hanya tambang. Pak Hermawan tersenyum. Kamu bukan hanya pemilik perusahaan, Budi. Kamu pemimpin sejati. Tapi tidak semua reaksi positif. Beberapa hari setelah wawancara, seorang pria datang ke tokoku. Ia memakai baju compang-camping, matanya gelap. Kamu Budi? Tanyanya. Iya, ada yang bisa saya bantu?
Ia tertawa pahit. Kamu bilang kamu tahu susahnya hidup miskin? Tapi kamu bukan miskin. Kamu kaya. Kamu pura-pura. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami yang benar-benar miskin. Aku tidak marah. Aku hanya mengangguk. Kamu benar. Saya tidak pernah mengaku miskin. Saya hanya memilih hidup sederhana. Tapi saya tahu susahnya dicemooh, dihina, diremehkan. Dan saya ingin bantu orang seperti kamu. Aku ambil formulir dari laci. Saya sedang buka program pelatihan kerja untuk masyarakat sekitar. Gratis. Mau ikut? Ia terdiam, lalu pergi tanpa kata. Tapi keesokan harinya, ia kembali. Sudah mendaftar. Aku sadar, kebenaranku tidak membuatku disukai semua orang. Ada yang kagum, ada yang iri, ada yang merasa dikhianati. Tapi aku tidak mundur. Karena malam itu, saat Siti tidur di pelukanku, ia berbisik, "Kamu tahu, ayahku tadi menelepon. Ayah bilang, ia ingin belajar dari kamu. Ia bilang, selama ini ia salah menilai dunia. Aku menatap langit dari jendela kamar kontrakan kami. Dan untuk pertama kalinya aku merasa damai. Bukan karena uang, bukan karena ketenaran, tapi karena akhirnya aku dilihat dan yang melihatku tidak lagi buta." Hari pertama bulan Ramadan datang dengan hening yang dalam. Udara Jakarta yang biasanya bising oleh klakson dan deru kendaraan, pagi itu terasa lebih tenang, seolah kota ini ikut berpuasa dari kegaduhan. Aku bangun sebelum subuh, seperti biasa. Tidak ada yang berubah dalam rutin. Salat, membuka toko, menyiapkan kopi, menunggu pelanggan. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang tidak bisa kusentuh, tapi bisa kurasakan. Perdamaian. Bukan perdamaian karena kemenanganku. Bukan karena aku telah membuktikan sesuatu. Tapi karena akhirnya, kita semua mulai belajar. Beberapa hari setelah wawancara viral, Pak Darmadi datang ke tokoku. Ia tidak datang dengan mobil mewah. Ia datang sendiri, berjalan kaki dari ujung jalan, memakai kemeja sederhana dan peci hitam. Saat melihatku sedang menyapu depan toko, ia berhenti. Tidak langsung bicara. Hanya menatap sekeliling, toko, kecil rak-rak beras dan mie instan, poster diskon sabun mandi yang sudah pudar. "Ini tempatmu bekerja setiap hari?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Tempat saya merasa damai." Ia menarik napas. "Saya dulu menganggap tempat seperti ini simbol kemiskinan. Tapi sekarang, saya sadar, ini simbol kerja keras. Ini tempat orang-orang seperti Anda mencari rezeki dengan tangan sendiri. Bukan dengan koneksi, bukan dengan nama besar." Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak." Ia menatapku. "Budi, saya minta maaf. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Saya telah menghina Anda di depan umum. Saya menyebut Anda tidak pantas. Saya bilang Anda akan jadi beban. Tapi ternyata, saya yang buta. Saya yang sombong. Saya yang tidak pantas." Aku menghampirinya. "Saya tidak pernah menganggap Bapak musuh. Saya hanya ingin Bapak melihat lebih dalam. Dan sekarang, saya senang Bapak bisa melihat." Ia menunduk. "Saya sudah tua, Budi, sudah punya cucu. Tapi selama ini, saya mengukur manusia dari gelar, dari mobil, dari dompet. Saya lupa bahwa yang paling penting adalah hati. Dan hati Anda lebih besar dari semua gedung perkantoran saya." Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya peluk dia, seperti anak memeluk ayah. Dan di tengah pelukan itu, ia menangis. Tangisan seorang lelaki yang akhirnya tahu bahwa kesuksesan sejati bukan di rekening bank, tapi di kemampuan untuk mengakui kesalahan. Sejak hari itu, Pak Darmadi berubah. Ia mulai sering datang ke warung kopi, duduk bersama tukang ojek, berbincang dengan penjual gorengan. Ia bahkan membuka program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari desa-desa di Jawa Tengah. Ia bilang, "Saya ingin menebus kesalahan saya. Saya ingin membantu orang yang dulu saya remehkan." Ibu Rini juga berubah. Ia yang dulu tidak pernah keluar rumah tanpa perhiasan dan asisten, kini mulai aktif di komunitas sosial. Ia membantu ibu-ibu di kampung sekitar belajar menjahit, membuat kue,
dan membuka usaha kecil-kecilan. Ia bahkan datang ke tokoku suatu sore membawa kue buatannya. "Coba, Budi," katanya, matanya berbinar. "Ini resep warisan nenek saya. Dulu saya anggap ini makanan rakyat kecil. Tapi sekarang, saya bangga bisa membuatnya." Aku mencicipi. "Enak sekali, Bu. Rasanya tulus." Ia tertawa. "Kamu ini bicaranya selalu dalam. Tapi saya senang. Saya akhirnya punya menantu yang mengajari saya arti hidup." Siti datang dari belakang, memeluk ibunya. "Ibu sekarang lebih bahagia ya?" Ibu Rini mengangguk. "Iya, dulu saya bahagia karena punya uang. Sekarang, saya bahagia karena punya hati." Tapi yang paling mengejutkan adalah Andi. Suatu malam, ia datang ke tokoku. Dak dengan sombong, dak dengan ejekan. Ia datang sendirian, wajahnya lesu. "Budi," katanya suaranya rendah. Saya ingin minta maaf." Aku menatapnya. "Silakan. Saya dulu menganggap kamu penjaga toko yang ingin naik kelas. Saya bilang kamu tidak pantas. Saya tertawa di belakang. Tapi ternyata, kamulah yang pantas. Kamu lebih rendah. Hati, lebih jujur, lebih kuat dari saya." Ia menarik napas. "Saya lulusan Harvard, punya perusahaan startup. Tapi saya sibuk pamer, sibuk mencari pengikut di media sosial, sibuk membenci orang yang tidak selevel. Saya tidak pernah merasa cukup, tapi kamu yang punya segalanya malah hidup sederhana dan tetap bahagia." Aku tidak langsung bicara. Aku ambil 2 gelas teh panas dari warung sebelah, beri satu padanya. "Kamu tahu perbedaan antara kita, Andi?" tanyaku. "Kamu mengukur hidup dari luar. Dari likes, dari jabatan, dari jumlah orang yang menyapamu. Tapi saya mengukur dari dalam. Dari ketenangan saat tidur. Dari senyum pelanggan yang bisa beli beras karena uangnya cukup. Dari pelukan Siti yang tulus, bukan karena saya kaya." Ia menatap tehnya. "Saya iri, Budi. Saya iri dengan kedamaianmu." Aku tersenyum. Kedamaian itu bukan milik orang kaya atau miskin. Ia milik orang yang jujur pada dirinya sendiri. Sejak malam itu, Andi mulai berubah. Ia mengunjungi panti asuhan, membuka program magang untuk anak-anak dari keluarga buruh. Ia bahkan menulis artikel di media. Saya dihina oleh kekayaan saya sendiri. Tapi yang paling mengharukan terjadi di malam takbiran. Pak Darmadi mengundang kami ke rumahnya, bukan untuk pesta mewah, tapi untuk buka bersama warga kampung. Ia menyewa tenda, membagikan paket Ramadan, dan mengundang anak-anak yatim, tukang becak, penjual sayur. Dan di tengah acara, ia naik panggung kecil. "Saya dulu menghina menantu saya sendiri," katanya. Suaranya terdengar di seluruh kompleks. "Saya menganggapnya tidak pantas karena ia lulusan SD, berpakaian sederhana, dan bekerja di toko kecil. Tapi ternyata, dialah satu-satunya orang yang pantas menjadi panutan saya." Warga terdiam. Hari ini, saya belajar satu hal. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Karena di balik kesederhanaan, bisa jadi ada emas yang tidak pernah pamer. Dan saya bersyukur, anak saya cukup berani untuk melihat lebih dalam. Ia menoleh padaku. "Budi, terima kasih telah mengajari saya arti kerendahan hati. Saya tidak pantas menjadi ayah mertua Anda, tapi saya berharap suatu hari nanti saya bisa menjadi teman Anda." Aku berdiri, tidak bicara banyak, hanya mengangguk dan memberinya salam. Malam itu, saat takbir berkumandang, aku berdoa. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau mengizinkan aku menjadi alat untuk mengubah hati. Bukan karena aku hebat, tapi karena Engkau memberiku kesabaran, kejujuran, dan cinta yang tulus. Jadikan hidupku tetap sederhana, meski dunia menyebutku kaya. Dan jadikan keluargaku tempat lahirnya perdamaian, bukan perselisihan." Siti menggenggam tanganku. "Kamu berhasil, Budi. Bukan hanya menang atas prasangka, tapi mengubahnya menjadi pelajaran." Aku menatap langit yang dipenuhi kembang api Ramadan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa keluarga kami utuh. Bukan karena uang, bukan karena gelar,
Tapi karena kita semua akhirnya belajar melihat dengan hati. 5 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan kami. Waktu berjalan, tapi ada hal-hal yang tidak pernah berubah. Aku masih bangun pagi-pagi, masih minum kopi hitam di warung Mbak Siti, masih membuka toko kelontong kecilku di pasar Minggu. Meski sekarang, toko itu bukan milik pamanku lagi. Aku beli dengan uang sendiri, bukan karena butuh, tapi karena aku ingin tetap merasa nyata. Tetap merasa bahwa aku bukan sekadar nama di koran, bukan sekadar CEO di lantai 25 gedung pencakar langit. Aku ingin tetap menjadi Budi, lelaki yang dulu menyelamatkan tas seorang wanita di depan warung kopi. Tapi banyak juga yang berubah. Siti kini hamil anak kedua kami. Anak pertama, seorang putri cantik bernama Nisa, baru saja masuk sekolah dasar. Ia tidak sekolah di sekolah internasional, berbiaya puluhan juta per bulan. Ia sekolah di SD Negeri 07 Pasar Minggu, sekolah sederhana, dengan tembok retak, tanpa AC, tapi penuh tawa dan kejujuran. Setiap pagi, aku antar dia naik Vespa bututku. Ia selalu bilang, "Papa, aku bangga naik motor papa. Karena motor papa bau kopi dan beras, bau rezeki yang halal." Aku tersenyum. Kadang, aku ingin menangis. Pak Darmadi dan Ibu Rini kini seperti kakek nenek biasa. Mereka tidak lagi tinggal di istana megah mereka. Mereka pindah ke rumah sederhana di dekat rumah kami. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang hangat, dengan taman kecil tempat cucu mereka bermain. Pak Darmadi bahkan sudah tidak pakai jas. Ia lebih sering memakai kaos oblong dan sandal jepit. Ia sering bantu aku di toko, mengangkat karung beras, melayani pelanggan, bahkan ikut mengepel lantai saat hujan bocor. Dulu saya pikir, kotor itu aib, katanya suatu hari. Tapi sekarang saya tahu, kotor itu tanda kerja. Dan kerja itu mulia. Ibu Rini membuka kelas memasak untuk ibu-ibu di kampung. Ia ajarkan resep nenek moyang, dari gudeg sampai opor. Ia bilang, "Dulu saya malu masak sendiri. Sekarang, saya bangga. Karena masakan saya bisa menghangatkan hati orang." Dan Andi? Ia kini menjadi dosen tamu di universitas, mengajar tentang etika bisnis dan kerendahan hati. Ia bahkan menulis buku, "Saya dikalahkan oleh lelaki yang dikira miskin." Dalam bukunya, ia menulis, "Budi mengajarkanku bahwa kekayaan sejati bukan di saldo rekening, tapi di kemampuan untuk tetap jujur ketika bisa berbohong, tetap sederhana ketika bisa pamerin dan tetap mencintai ketika bisa membenci. Tapi yang paling membuatku bangga bukan itu, tapi sekolah Budi, ya. Aku mendirikan sekolah, bukan sekolah elit, bukan sekolah berbiaya mahal, tapi sekolah gratis untuk anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak buruh harian." Lokasinya di tanah milik keluargaku di Yogyakarta, tepat di desa tempat aku dulu hanya bisa sampai kelas 6. SD aku berdiri di depan sekolah itu suatu pagi, melihat anak-anak berlarian masuk ke kelas, membawa tas dari kain perca, tertawa, berteriak, membawa bekal dari rumah. Tidak ada seragam mewah, tapi ada semangat yang tidak bisa dibeli. Guru-guruku bukan dosen bergelar. Mereka adalah mantan pekerja toko, tukang ojek, ibu rumah tangga yang punya hati untuk mengajar. Kurikulumnya sederhana, membaca, menulis, matematika dasar, dan yang paling penting, etika dan kejujuran. Di dinding sekolah, tergantung kalimat yang kusuruh tulis dengan huruf besar. Pendidikan itu penting. Tapi kebaikan hati itu lebih penting. Setiap tahun, aku datang ke sekolah itu, bukan dengan mobil mewah. Aku datang naik bis umum, turun di terminal, jalan kaki. Aku duduk di lantai bersama anak-anak, makan nasi bungkus, bercerita tentang hidup, tentang ayahku, tentang warung kopi, tentang Siti. Suatu hari seorang anak bertanya, "Pak Budi, Bapak sekarang kaya. Kenapa Bapak tidak tinggal di rumah besar? Kenapa Bapak masih kerja di toko kecil?" Aku tersenyum. Karena aku tidak ingin lupa dari mana aku berasal. Aku tidak ingin uang mengubah hatiku. Dan aku ingin kalian tahu, tidak peduli kamu lulusan ASD atau S3, yang penting adalah kamu jujur, kamu kerja keras, dan kamu tidak pernah meremehkan orang lain. Anak itu mengangguk, lalu berkata,
Kalau begitu, saya mau jadi seperti Bapak. Bukan kaya, tapi baik. Aku menatap langit, dan untuk pertama kalinya aku merasa lengkap, karena hidupku bukan lagi tentang membuktikan sesuatu. Bukan tentang menang atas penghinaan, tapi tentang menjadi teladan. Dan suatu sore, saat aku pulang dari toko, Siti menyerahkan ponsel padaku. Ada notifikasi dari media nasional, judulnya, pria, lulusan SD dikira miskin, dihina calon mertua, 5 tahun kemudian, ia diganjar penghargaan nasional untuk kepedulian sosial. Aku terpilih sebagai penerima Anugerah Kemanusiaan Indonesia 2029. Aku tidak menyangka. Aku tidak meminta. Tapi aku menerimanya, bukan untuk diriku, tapi untuk semua orang yang pernah diremehkan, karena penampilannya, karena pendidikannya, karena hidupnya yang sederhana. Di panggung penghargaan, aku tidak pakai jas. Aku pakai kemeja, batik sederhana. Dan aku berbicara dengan suara yang tenang. Saya bukan pahlawan. Saya hanya lelaki biasa yang percaya bahwa kebaikan itu tidak butuh gelar. Saya diajari oleh ayah saya. Hidup ini bukan soal seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa dalam kamu mencintai. Saya dikira miskin, dihina, dicemooh, tapi saya tidak marah. Karena saya tahu, prasangka lahir dari ketidaktahuan. Dan satu-satunya cara menghancurkannya bukan dengan dendam, tapi dengan kebenaran yang tulus. Jadi, untuk kalian yang hari ini merasa diremehkan, untuk kalian yang disebut tidak pantas, untuk kalian yang hanya lulusan SD, yang bekerja di toko kecil, yang naik kendaraan umum, dengarkan saya, kamu pantas dicintai, kamu pantas dihormati, dan kamu pantas menjadi harapan. Karena di balik kesederhanaanmu, bisa jadi ada kekuatan yang suatu hari nanti akan membuat dunia terdiam. Aku turun dari panggung. Siti menunggu di barisan depan. Ia memelukku erat. Di pelukannya, aku merasa semua perjuangan selama ini, penghinaan, kesedihan, keraguan, semua itu layak. Karena akhirnya, aku tidak hanya menemukan cinta, aku menemukan tujuan. Dan malam itu, saat aku duduk di depan toko, melihat bintang yang mulai muncul di langit Jakarta yang jarang bersih, aku membisikkan pada diriku sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak memberiku gelar, tapi Engkau memberiku hati, dan dengan hati itulah aku bisa mengubah dunia.